Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, Jawa Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda Kamis 2 Juli 2026. Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Jawa Barat akan kami hadirkan di antaranya. Polisi gelar rekonstruksi kasus penganiayaan Taufik Hidayat. Dampak harga minyak goreng curah naik. Pemkab Pangandaran targetkan Bapenda 50 miliar dari sektor pariwisata. Dan selain ketiga berita utama tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, bersama saya Ayu Wulandari, kini kita jelang informasi yang pertama. Jawa Barat hari ini kita awali dengan informasi dari Kota Bandung. Saudara, penyidik Polda Jawa Barat menggelar rekonstruksi kasus dugaan penganiayaan dan penyekapan yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat. Rekonstruksi ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran utuh kronologi kejadian yang dilakukan terhadap korban YTR. Penyidikan terhadap kasus dugaan penganiayaan dan penyekapan yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat terhadap korban YTR terus dilakukan. Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rohmawan mengatakan proses rekonstruksi dilakukan hari ini dengan melibatkan sejumlah pihak termasuk jaksa penuntut umum dan kuasa hukum tersangka. Rekonstruksi ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai kronologi kejadian penganiayaan dan penyekapan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Kita akan melaksanakan rekonstruksi yang melibatkan dengan JPU dan juga kuasa hukum. Kita hadir di sana ya, dan kita akan lakukan rekonstruksi ini karena di perkembangan dari prarekonstruksi yang kita lakukan sudah 4 kali itu ditemukan ada 2 TKP baru lagi ya yang bisa kita jadikan sebagai dasar sebagai locus delicti untuk menambah berbagai penguatan pasal yang kita terapkan kepada TH. Dan selanjutnya dari beberapa saran masukan terkait dengan bagaimana penerapan hukum dan konteks hukum yang lainnya akan kita terus dalami. Proses rekonstruksi dilakukan setelah sebelumnya pihak kepolisian melakukan prarekonstruksi sebanyak 4 kali dan melakukan evaluasi serta analisis terhadap proses tersebut. Dalam perkembangan terbarunya, penyidik menemukan 2 lokasi baru yang diduga menjadi tempat terjadinya tindak pidana. Mengingat rangkaian perkara terjadi di sejumlah lokasi berbeda, proses rekonstruksi hari ini pun dilakukan di Mapolda Jawa Barat. Dari Kota Bandung, Fitri dan Fauzan, TVRI Jawa Barat melaporkan. Ya, saudara, imbas kenaikan harga minyak goreng curah kian memberatkan sektor usaha mikro di Karawang, Jawa Barat. Sejumlah pedagang gorengan terpaksa menaikkan harga jual demi menyiasati biaya produksi yang membengkak. Yang semula Rp1.000 per satu gorengan, kini menjadi Rp5.000 untuk 4 buah gorengan. Kenaikan harga minyak goreng curah di pasaran kian dikeluhkan oleh para pelaku usaha kuliner kecil di Kabupaten Karawang. Komoditas utama ini kini menembus angka Rp19.800 per kilogram. Padahal sebelumnya harga masih berada di kisaran Rp18.000. Kondisi ini memaksa para pedagang untuk memutar otak agar tidak merugi. Mereka terpaksa menyesuaikan harga jual. Jika biasanya gorengan dijual seharga Rp1.000 per satunya, kini warga harus membayar Rp5.000 untuk 4 buah gorengan. Menaikkan harga dagangannya merupakan solusi terakhir bagi pedagang. Meski demikian, omset mereka kini justru menurun drastis karena sepi pembeli. 11.400. Awalnya berapa sih? Waktu itu sempat turun 19.000, 18.000 berapa, udah naik juga 19.800, kemudian turun lagi sekarang
Oh, untuk jualan ini gimana? Saya dikurangi nggak dampak kenaikan ini? Biasanya nggak dikurangin, cuman harga jadi naik. Berapa tuh? Jadi 5.400, asalnya 1.000-an. 1.000-an. Bingung sih kalau banyak yang naik harganya, bingung ngejualnya gitu. Oh. Sepi pembeli atau rame? Tetap rame ya? Pembeli ya kalau jualan sih agak berkurang sih, Om. Kini para pedagang hanya bisa berharap agar pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan harga minyak goreng curah dan bahan pokok lainnya agar daya beli masyarakat kembali pulih. Dari Karawang, Tony Triadi, TVRI Jabar melaporkan. Saudara, sejenak kami pasti akan kembali dengan menghadirkan beragam informasi lain di antaranya. Pemkab targetkan Bapenda 50 miliar dari sektor pariwisata. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Panggung tertinggi sepak bola dunia kini hadir di layar TVRI. Jadilah bagian dari keseruannya. Nonton bareng dan dukung tim jagoanmu. Setiap minggu dini hari di pendopo TVRI Jawa Barat. Babak 32 besar FIFA World Cup 2026. Spanyol melawan Austria live di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Babak 32 besar FIFA World Cup 2026. Portugal melawan Kroasia live di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Babak 32 besar FIFA World Cup 2026. Swiss melawan Aljazair live di TVRI Sport. Seluruh dunia menunggu ini. Tempatmu siap jadi saksi. Momen besar seperti ini tak datang dua kali. Scan di sini, jadilah bagian dari euforianya kini. Seluruh dunia menunggu ini. Tempatmu siap jadi saksi. Momen besar seperti ini tak datang dua kali. Scan di sini, jadilah bagian dari euforianya kini. Terima kasih Anda masih bersama kami dan Jawa Barat hari ini kita lanjutkan dengan informasi lain. Saudara, Kabupaten Pangandaran merupakan salah satu kabupaten pariwisata di Jawa Barat. Terdapat beberapa titik lokasi objek wisata yang banyak dikunjungi para wisatawan, baik domestik ataupun wisatawan mancanegara. Selain lokasi objek wisata, hotel, penginapan, serta restoran selalu menjadi salah satu tujuan wisatawan saat berlibur di Pangandaran. Beginilah saat musim libur panjang pelajar di lokasi objek wisata yang ada di Kabupaten Pangandaran. Sejumlah lokasi objek wisata yang dikelola Pemkab mengalami kenaikan dari hari biasanya. Hal tersebut berdampak positif terhadap kenaikan pendapatan asli daerah PAD Kabupaten Pangandaran. Sekretaris Badan Bapenda Asep Rusli mengatakan seiring momentum libur panjang pelajar tahun 2026, berdampak positif untuk sejumlah lokasi objek wisata yang dikelola Pemkab Pangandaran. Seiring kenaikan arus wisatawan yang berkunjung, Bapenda menerapkan 3 hal, yakni peningkatan SDM, memberlakukan pembayaran digital, dan mengantisipasi kebocoran dari jalur masuk yang tidak resmi. Asep Rusli menekankan bahwa Pemkab Pangandaran dari sektor pariwisata menargetkan pendapatan sebesar 50 miliar per tahun. Untuk target tersebut, Bapenda telah mengantongi 75%. Asep Rusli optimis target 50 miliar dipastikan tercapai mengingat durasi waktu masih tersisa 5 bulan ke depan. Sekarang retribusi wisata bulan Juni ini alhamdulillah sudah mencapai 75% kurang lebihnya. Beberapa hal yang memang sudah berjalan dengan positif dan mudah-mudahan PAD kita terus meningkat. Dan mudah-mudahan seluruh stakeholder yang ada bisa mendukung kepada meningkatnya kunjungan wisatawan.
Arus wisatawan di momen libur panjang pelajar mengalami kenaikan dari hari biasanya untuk memberikan kenyamanan dan keamanan serta mengantisipasi berbagai hal di lokasi objek wisata. Pemkab bekerja sama dengan TNI, Satpol Air, Balawista dan instansi terkait lainnya. Dari Pangandaran, Entang Saiful Rahman melaporkan. Saudara, Pasar Jambu 2 yang terletak di Jalan Pajajaran, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat, bukan hanya tersedia berbagai kebutuhan bahan pokok atau sembako, melainkan tersedia ratusan kios kuliner dari pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM asal Kota Bogor. Pasar Jambu 2 disulap menjadi sentra kuliner baru di lantai 2 dengan mayoritas pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM Kota Hujan. Mereka menyediakan berbagai macam kuliner khas Bogor maupun dari daerah lain. Manfaatnya, masyarakat Kota Bogor usai membeli bahan kebutuhan sembako, mereka bisa menikmati berbagai macam kuliner. Pedagang diberi kesempatan membangun usaha hingga stabil dan memiliki pelanggan tetap sebelum dilakukan penyesuaian harga. Wali Kota Bogor meminta setiap aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kota Bogor membawa uang sekitar 200.000 untuk membeli berbagai kebutuhan di pasar tersebut. Pasar Jambu 2 dijadikan tempat terbesar untuk pasar kuliner di Kota Bogor dan kios los untuk kuliner sudah sold out atau sudah terisi semua. Namun masih ada waiting list 200 orang yang sudah mendapatkan kios maupun los dalam 1 minggu ini belum terisi, maka akan diberikan kepada yang baru. Pasar Jambu 2 ini sudah hampir 2 tahun beroperasional. Berbagai macam dirancang dan diterapkan, tapi sesuai arahan pimpinan diterapkan konsep sebagai pusat kuliner UMKM Kota Bogor. Jadi luar biasa. Ya mudah-mudahan ini betul-betul menggerakkan ekonomi rakyatan, masyarakat punya alternatif untuk belanja kuliner dan meneguhkan ya komitmen Kota Bogor untuk menjadi kota gastronomi. Ya, gitu. Hari ini sebelum nanti opening akan diperkenalkan dulu. Sebelum orang lain ya saya memperkenalkan dulu dari jajaran Pemkot. Selama 3 bulan dia bayar 1 juta. Jadi 1 juta untuk 3 bulan per kios atau per los. Nah ini tenan udah semua buka kepada UMKM di lantai 2, silakan jalan aja. Jadi selama 3 bulan itu hanya bayar 1 juta. Makanya ini 3 bulan ini kita uji coba dulu. Apabila mereka minta penambahan, kami akan tambah kembali. Dan satu hal, kami membangun dari 1.141 kios dan los itu di lantai atas ini ada 600 jumlah kios dan los. Wali Kota Bogor meminta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mengajak masyarakat menanam cabai rawit di pekarangan rumah agar kebutuhan dapat dipenuhi secara mandiri. Dari Kota Bogor, Ayatullah Humaini, kontributor TVRI Jawa Barat, melaporkan. Saudara, sesaat lagi kita beralih menuju segmen Dialog Jawa Barat hari ini. Ya, kita memasuki segmen Dialog Jawa Barat hari ini dan akan membahas mengenai antisipasi musibah kebakaran di masa musim kemarau bersama narasumber Bapak Iman Irianto SOS MAP selaku Kadis Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Bandung. Selamat sore, Pak Kadis. Selamat sore. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadis, kabar baik sore hari ini? Alhamdulillah, Teh. Kabar baik. Ya, terima kasih telah berkenan hadir dalam dialog sore hari ini. Kami ingin mengetahui tentunya mengenai antisipasi musibah kebakaran di masa musim kemarau. Karena kita tahu di musim kemarau ini resiko kebakarannya cukup tinggi. Lantas bagaimana nih Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung memetakan wilayah atau kecamatan yang masuk dalam zona merah paling rawan terjadi peristiwa kebakaran selama musim kemarau saat ini, Pak Iman? Oke. Jadi Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Bandung
secara existing memiliki 1 mako layanan dan 8 pos sektor wilayah yang melayani seluruh kecamatan dan desa yang ada di Kabupaten Bandung. Nah, dari kejadian kebakaran yang ada berdasarkan data historis yang ada di kami, untuk tahun 2025 kemarin ada sekitar 309 kejadian kebakaran dan ada sekitar 2.500 kejadian evakuasi atau penyelamatan. Khusus seperti yang ditanyakan Teh Ayu tadi, memang betul kami sudah siap siaga antisipasi menghadapi musim kemarau yang juga dibarengi dengan apa yang disebut dengan Super El Nino. Jadi kemarau panjang yang mungkin juga akan terjadi di wilayah kita. Tentunya antisipasi Dinas Damkar, pertama kita meningkatkan kesiapsiagaan. Apa yang disiapsiagakan? 1, petugas atau personilnya. Jadi kami menerapkan sistem piket 2 kali 24 jam untuk seluruh anggota kami yang ada di seluruh pos damkar yang ada di wilayah Kabupaten Bandung. Kedua, pola tugas, pola pembagian tugasnya. Kita simulasikan, kemudian kita latihan untuk menghadapi ancaman kebakaran yang ada di Kabupaten Bandung. Ketiga, tentunya kita siapkan juga unit kendaraannya. Unit kendaraan pemadam disertai dengan alat-alat yang harus ada dalam unit tersebut begitu. Termasuk juga APD, alat pelindung diri dan lain-lain sebagainya. Nah, itu kesiapsiagaan yang sedang kami lakukan saat ini, yang sedang kami jaga saat ini. Kemudian betul tadi Teh Ayu sampaikan, kami pun melakukan pemetaan wilayah daerah-daerah yang menjadi potensi terjadinya kebakaran atau titik merah terjadinya kebakaran. Pemetaan itu kami dasarkan pertama sesuai dengan data historis yang terjadi, peristiwa kebakaran dan evakuasi yang terjadi di Kabupaten Bandung, kami coba jadikan sebagai indikator utama. Kedua, ternyata peristiwa kebakaran di Kabupaten Bandung ini berkorelasi langsung dengan jumlah penduduk yang ada di wilayah-wilayah kecamatan. Jadi artinya jumlah penduduknya padat itu berbanding lurus dengan jumlah kejadian peristiwa kebakaran yang terjadi begitu. Contoh di Kabupaten Bandung, kecamatan yang paling padat penduduk, Bale Endah, itu berbanding lurus dengan peristiwa kebakaran paling banyak juga begitu. Baik. Nah, kemudian juga kami sesuaikan juga tentunya dengan kondisi cuaca ataupun alam yang kami konsultasikan dengan pihak BMKG izin begitu. Baik. Demikian Pak Gadis, mengingat ketersediaan air ini juga sering menjadi kendala utama nih saat musim kemarau. Bagaimana strategi damkar dan penyelamatan Kabupaten Bandung dalam menyiasati pasokan air dan di mana saja titik-titik hidran atau sumber air alternatif yang telah disiapkan dan bisa digunakan oleh masyarakat? Betul itu yang utama. Jadi kami pun sekarang dengan sistem aplikasi yang ada di kami yaitu alat pemadam sistem APAR kedaruratan untuk pemadaman, kami pun sudah menginventarisir. Langkah pertama kami adalah menginventarisir titik-titik hidran yang ada di wilayah Kabupaten Bandung, juga sumber alam lainnya seperti sungai dan lain-lain, embung begitu, kolam retensi. Kemudian kami pun di samping menginventarisir sudah melangkah juga melakukan MOU kerjasama dengan PDAM untuk penyiapan air yang memang kita butuhkan, termasuk juga dengan pihak swasta, diantaranya dengan pihak Agung Podomoro Land untuk kawasan Bojong Soang. Itu kami minta bantuan dari penyiapan hidran yang ada di perumahan Podomoro diantaranya seperti itu. Baik, nah Pak Kadis, selain kebakaran bangunan misalnya, musim kemarau juga sangat rawan memicu kebakaran lahan atau ilalang yang cepat meluas. Bagaimana nih pola penanganan khusus yang diterapkan damkar untuk memutus rantai penyebaran api di area lahan terbuka tersebut? Pertama, kita lakukan edukasi edukasi kepada kelompok-kelompok masyarakat yang biasa menggarap tanah ataupun lahan di sekitar
hutan, semak belukar dan lain-lain. Apa edukasinya? Ya kita beri pemahaman tentang tata cara pencegahan, penanggulangan, termasuk pemadaman dengan alat sederhana yang ada di lingkungan mereka. Misalnya dengan handuk basah, dengan keset basah. Ya, Pak Gadis masih bisa mendengar suara saya di studio? Ya, kita masih mencoba untuk menghubungi Bapak Iman Irianto selaku Kadis Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Bandung yang pada sore hari ini kita masih membahas mengenai antisipasi musibah kebakaran di masa musim kemarau dan tentu Dinas Pemadam Kebakaran di Kabupaten Bandung telah menyiapkan berbagai upaya seperti yang tadi telah disampaikan. Kita akan mencoba menghubungi lagi untuk mengetahui langkah apa saja yang kemudian dilakukan tidak hanya untuk mengantisipasi terjadinya resiko kebakaran bangunan ataupun kebakaran hutan dan lahan, namun juga krisis air bersih yang biasanya sulit dan terjadi di musim kemarau ini. Apalagi salah satu daerah Kabupaten Bandung ini juga merupakan daerah yang dipetakan rentan terhadap pasokan air bersih pada musim kemarau. Kita akan coba menghubungi lagi Pak Iman, masih terhubung bersama kami. Ya, dan Damkar juga tentu telah berkoordinasi ya dengan BPDBD, kemudian juga relawan maupun masyarakat melalui pembentukan relawan pemadam kebakaran di tingkat desa. Kami juga ingin mengetahui ini sejauh mana koordinasi kemudian juga realisasi pelaksanaannya berbagai program ataupun upaya yang dilakukan. Baik, kita akan coba menghubungi kembali Pak Iman Irianto selaku Kadis Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Bandung. Pak Iman. Siap Teh? Ya, siap. Kita masih berdialog dan tadi ada jawaban yang sempat terputus ya terkait upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran lahan yang gampang sekali meluas di Kabupaten Bandung pada musim kemarau. Ya. Tadi kami sampaikan apa yang sudah kami lakukan terkait dengan edukasi ke masyarakat, khususnya kepada para penggarap lahan tanah, juga kami lakukan juga oleh petugas kami. Tapi ada satu lagi nih Teh yang tidak kalah pentingnya, kami menjalin kemitraan Teh dengan masyarakat yang kami latih secara khusus untuk menjadi relawan pemadam kebakaran bedah siaga. Jadi disingkat Redcar bedah siaga untuk Kabupaten Bandung ini. Satu desa kami identifikasi 10 orang Teh. Baik. 10 orang melalui kerjasama kami dengan para kepala desa. Kami memohon ada warga yang bisa didorong untuk mengikuti pelatihan pemadaman di mako kami, di kantor kami, dikirim oleh pihak desa, satu desa 10 orang. Ini kami sudah sekitar 90 desa Teh kami lakukan, demikian. Sudah sekitar 90 desa dan satu desa 10 orang. Berarti ini siapa saja yang berkenan menjadi relawan? Tidak ada bayaran untuk mereka atau seperti apa? Iya Teh, jadi kami rekrut mereka berdasarkan koordinasi kami dengan para kepala desa. Tentunya yang paling penting adalah semangat mereka untuk bisa membantu kami, menjalin kemitraan dengan kami. Kedua juga dari kondisi fisik mereka, rata-rata mereka punya background juga dari komunitas pencinta alam Teh. Oh, mereka baik. Itu. Baik. Nah, tugas mereka Teh, mereka, satu, mereka menyampaikan laporan yang akurat Teh tentang titik kejadian kebakarannya di mana. Kemudian melakukan upaya pemadaman pendahuluan dengan menggunakan alat pemadaman yang paling sederhana yang ada di lingkungan tempat tinggal mereka. Yang ketiga, mereka meng-guidance kami Teh. Pada saat kendaraan unit kami masuk ke wilayah tersebut, mereka langsung istilahnya menjadi patwal kami ke titik yang bisa kami tuju dulu. Demikian Teh. Baik, besar juga peran mereka begitu ya, menjadi relawan di desanya masing-masing ini. Dan program edukasi dan sosialisasi konkret apa lagi nih Pak yang sedang digencarkan oleh Damkar saat ini untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap pemicu kebakaran kemarau seperti pembakaran sampah sembarangan atau mungkin resiko korsleting listrik? Betul.
Juga yang paling sering terjadi juga ada yang membuang puntung rokok sembarangan teh. Dan itu juga pemicu menjadi kebakaran pemicu, ya. betul teh. Pemicu kebakaran begitu. Baik. Kemudian juga membakar sampah teh sembarangan. Ini kan juga sudah tidak boleh kita merecycle sampah dengan cara membakar itu. Itu berpotensi teh penyebaran kebakarannya tinggi begitu. Betul. Baik. Kami larang teh begitu. Kemudian juga kami sosialisasikan juga teh untuk penggunaan saklar terminal listrik teh yang melebihi beban kapasitas. Oke, itu akan memicu terjadinya korsleting listrik ya? Betul teh. Jadi kami peragakan, kami contohkan cara melihat potensi beban yang bisa diberikan terhadap satu saklar atau terminal ke masyarakat teh begitu. Oke, sosialisasi atau edukasi seperti itu, seperti tadi untuk melihat beban, itu berarti menggunakan sebuah alat, Pak? Betul teh. Kami kirimkan tim juga teh. Kami datang ke sekolah, kami datang ke kantor desa, kami datang ke perusahaan-perusahaan teh untuk bisa mensosialisasikan hal tersebut. Terakhir bahkan dari pihak Telkom University meminta kami melakukan edukasi terhadap 500 mahasiswa khusus teh cara pemadaman di tempat kos-kosan begitu. Oke, karena ini seperti juga riskan terjadi ya. Betul, makanya melibatkan mahasiswa juga, tidak hanya masyarakat ternyata, mahasiswa juga dilibatkan untuk sosialisasi dan edukasi. Hampir 500 kemarin teh mahasiswa Telkom yang mendampingi kami juga demikian. Oke, dan hal-hal apa aja yang kemudian disampaikan kepada para mahasiswa ini untuk menghindari adanya korsleting listrik di tempat tinggal mereka masing-masing? Kami sampaikan tentang potensi kebakaran itu, pengenalan terhadap apa sih yang menyebabkan timbulnya api atau percikan api begitu. Dari satu kamar kos, dari satu rumah bisa timbul percikan api dari sumber listrik atau kompor gas ataupun dari hal-hal lainnya. Itu kami sampaikan dengan pemutaran film dan videonya begitu teh. Kemudian kami berikan guidance bagaimana memadamkan api dengan alat yang ada di kamar kos. Contohnya apakah bisa diinformasikan, misal dengan menggunakan handuk lalu dibasahi atau selimut dibasahi atau seperti apa? Handuk basah, selimut basah, tapi cara memadamkan api dengan handuk basah atau selimut basah itu kan kami harus peragakan langsung begitu teh. Nah itu kami sertakan dengan timnya teh, tim dari kami begitu. Oke, jadi ada tim yang melakukan edukasi dan sosialisasi termasuk juga melalui visual, gambaran visual ya. Termasuk kaitan dengan antisipasi kebakaran dari meledaknya kompor gas. Ya, ini juga menjadi pemicu. Baik, betul, Pak, terakhir apa imbauan utama dan bagaimana SOP pelaporan tercepat yang harus dipahami oleh warga di Kabupaten Bandung, Pak? Singkat saja. Ya, pertama kami berharap begitu apabila terjadi ataupun melihat peristiwa kebakaran, masyarakat tidak menjadikan sebagai sebuah peristiwa yang membuat mereka menjadi panik begitu. Mereka bisa mengingat lagi materi-materi edukasi yang kami ajarkan. Lakukan sesuai dengan apa yang kami ajarkan. Edukasi pemadaman secara sederhana. Namun apabila ada api yang membesar atau peristiwanya menjadi membesar, sudah tidak ada lagi langkah, segera hubungi petugas damkar dengan nomor call center yang sudah kami sampaikan teh. Yaitu call center kami adalah 0851 6358 9113. Baik, itu nomor yang harus dicatat di musim kemarau ya untuk mengantisipasi adanya peristiwa yang tidak diinginkan, bisa langsung menghubungi pemadam kebakaran. Baik, Bapak Iman. Sudah ditempelkan di rumah-rumah penduduk. Baik. Nomor kami. Siap. Baik, Bapak Iman Irianto, Kadis Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Bandung, terima kasih telah bergabung dalam dialog sore hari ini membahas mengenai antisipasi musibah kebakaran di musim kemarau. Kita berharap tidak ada peristiwa sehingga damkar harus turun ke lapangan ya. Dan semuanya bisa sehat dan selamat. Terima kasih Pak Iman. Sehat selalu. Ayo atur nuhun. Baik, terima kasih Pak, dan pemirsa. Usai jeda kami masih akan kembali dengan menghadirkan beragam informasi lain di antaranya.
Menyusuri jejak peradaban Sunda di Museum Sri Baduga. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Babak 32 besar FIFA World Cup 2026. Spanyol melawan Austria live di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Panggung tertinggi sepak bola dunia kini hadir di layar TVRI. Jadilah bagian dari keseruannya. Nonton bareng dan dukung tim jagoanmu. Setiap minggu dini hari di pendopo TVRI Jawa Barat. Babak 32 besar FIFA World Cup 2026. Portugal melawan Kroasia live di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Seluruh dunia menunggu ini. Tempatmu siap jadi saksi. Momen besar seperti ini tak datang dua kali. Scan di sini, jadilah bagian dari euforianya kini. Babak 32 besar FIFA World Cup 2026. Swiss melawan Aljazair live di TVRI Sport. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Jawa Barat hari ini dan informasi kita lanjutkan. Saudara, menyusuri peradaban Sunda tak harus jauh melangkah. Di Kota Bandung, Museum Sri Baduga menjadi ruang yang merekam perjalanan panjang masyarakat Jawa Barat dari masa ke masa. Di balik fasad bangunan tradisional khas Jawa Barat yang berpadu dengan arsitektur modern, tersimpan jejak panjang peradaban Tatar Sunda. Museum Sri Baduga bukan sekedar bangunan, melainkan ruang ingatan, tempat sejarah, nilai, dan warisan budaya yang terus dijaga agar tak hilang di telan zaman. Museum yang lahir dari sebuah kekhawatiran pemerintah saat itu dibangun untuk menjaga peninggalan-peninggalan yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Barat. Pembangunan kurang lebih 6 tahun karena kita membutuhkan tempat untuk pameran, auditorium, perkantoran juga untuk storage-nya. Maka kemudian baru tanggal 5 Juni tahun 1980 kemudian secara resmi museum ini didirikan. Tetapi ketika museum ini berdiri, kita juga belum menggunakan nama Sri Baduga. Nama Sri Baduga baru kita gunakan 10 tahun setelah diresmikan. Tanggal 4 April tahun 1990, museum ini resmi menyandang nama Sri Baduga, sebuah nama besar dalam sejarah Tatar Sunda. Ia adalah raja yang berhasil menyatukan kerajaan-kerajaan di Jawa Barat. Masyarakat Sunda lebih mengenalnya sebagai Prabu Siliwangi. Setidaknya ada hampir 7.000 koleksi yang tersimpan di museum ini. Namun, hanya sebagian kecil yang dipamerkan, sisanya dirawat di ruang penyimpanan. Museum ini bukan sekedar tempat menyimpan benda lama, namun menjadi pusat penelitian, konservasi, dokumentasi, hingga sarana penyebaran ilmu dan pengenalan kebudayaan yang secara berangsur-angsur terbentuk dari pola kehidupan manusia yang menetap di tanah Sunda. Nah, kebudayaan-kebudayaan ini dari waktu ke waktu kemudian tentu saja banyak hal-hal yang mengalami perkembangan, perubahan dan sebagainya karena pengaruh masuknya kebudayaan-kebudayaan luar. Nah, inilah yang kemudian kita sampaikan sebagai pembelajaran tentang hal-hal yang berkaitan dengan kebudayaan Jawa Barat yang tentu saja ini adalah sebagai manifestasi dari kepribadian masyarakat Jawa Barat yang berkaitan dengan kebudayaan aslinya masyarakat Jawa Barat.
Perjalanan Museum Sri Baduga dimulai dari lantai 1. Di sini, pengunjung dapat melihat kondisi geologi di Jawa Barat, bebatuan purba, fosil flora dan fauna, hingga peninggalan masa Hindu-Buddha seperti arca, yang menjadi penanda perkembangan peradaban di tanah Pasundan. Sementara di lantai 2, pengunjung diajak menelusuri dinamika kehidupan masyarakat Jawa Barat. Mulai dari perkembangan aksara, tata ruang permukiman, sistem mata pencaharian, peralatan tradisional, miniatur rumah adat, jejak arsitektur kolonial, hingga busana pengantin Sunda. Pada bagian ini tergambar proses akulturasi saat pengaruh Islam dan Eropa turut membentuk wajah budaya masyarakat setempat. Naik ke lantai 3, pengunjung disuguhkan gambaran perkembangan teknologi serta daya cipta masyarakat. Mulai dari sistem perdagangan, alat musik tradisional, kain dan uang, anyaman, hingga permainan rakyat. Semua ini menunjukkan bahwa peradaban terus tumbuh dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Museum Sri Baduga bukan sekedar deretan koleksi di balik etalase. Disinilah ingatan kolektif masyarakat Sunda dirawat dan diteruskan ke generasi berikutnya. Di tengah derasnya modernisasi, museum ini mengajak kita untuk tak lupa bahwa jati diri lahir dari perjalanan sejarah yang panjang. Dari Kota Bandung, Yunita dan Indra, TVRI Jawa Barat melaporkan. Sepak bola usia dini bertajuk Piala Dunia Anak Indonesia 2026 resmi digelar untuk memeriahkan euforia Piala Dunia 2026. Lebih dari 2.000 pesepak bola cilik dari berbagai provinsi ambil bagian dalam ajang tersebut. Euforia Piala Dunia 2026 tak hanya dirasakan para pecinta sepak bola dunia. Di Bandung, Jawa Barat, tepatnya di lapangan sepak bola Progressive Sports Center, ribuan pesepak bola usia dini merasakan atmosfer pesta sepak bola terbesar dunia melalui ajang Piala Dunia Anak Indonesia 2026. Turnamen ini mempertemukan talenta-talenta muda dari sekolah sepak bola hampir di seluruh wilayah Indonesia. Untuk menghadirkan suasana layaknya Piala Dunia, panitia menghadirkan berbagai ornamen khas, mulai dari bendera negara peserta hingga para pemain yang mengenakan jersey tim nasional seperti Argentina, Belanda, dan Brasil. Pengalaman ini diharapkan mampu menumbuhkan mimpi anak-anak untuk suatu saat membela Indonesia di panggung sepak bola dunia. Salah satu tim yang tampil pada kelompok usia 10 tahun adalah SSB Persipa Bengkulu. Tim yang bermarkas di lapangan Pagar Dewa Kota Bengkulu ini membawa 11 pemain dan berhasil menembus babak 8 besar. Dalam perjalanannya, Persipa harus bersaing dengan 24 tim dari berbagai daerah di Indonesia. Pelatih SSB Persipa Bengkulu, Syawaludin, mengaku bersyukur atas pencapaian anak-anak asuhnya. Menurutnya, keberhasilan melaju hingga babak perempat final merupakan hasil dari kerja keras, disiplin latihan, serta semangat bertanding yang ditunjukkan para pemain. Maka kami berada di lapangan besar ini suatu prestasi yang sudah membanggakan bagi perkembangan sepak bola usia dini bagi kami Provinsi Bengkulu. Dihadapi di sini kualitas tim atau peserta ini dengan 20 peserta ini mayoritas sudah memiliki kualitas yang cukup baik. Salah seorang pemain SSB Persipa Bengkulu, Arliando Tirta Bahri, mengatakan akan terus berlatih dan belajar agar kemampuannya semakin meningkat. Ia berharap dapat meraih prestasi yang lebih baik dan suatu saat nanti mampu membela Indonesia di ajang internasional. Menang bahagia. Menang bahagia. Cetak berapa gol? Belum ada. Oh, belum ada. Berat ya? Berat. Lebih belajar lagi biar lebih baik lagi gitu ya. Piala Dunia Anak Indonesia 2026 bukan sekadar menjadi bagian dari perayaan Piala Dunia. Lebih dari itu, ajang ini menjadi wadah pembinaan sekaligus jembatan bagi generasi muda Indonesia untuk mengejar mimpi menjadi pesepak bola profesional dan kelak mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Dari Kota Bandung, Ahmad Wirahadi, TVRI Jawa Barat melaporkan.
pertandingan olahraga dalam rangka memperebutkan Piala Rektor yang ke-10 Universitas Al-Ghifari Unfari Bandung tahun 2026 berlangsung selama sepekan di Bandung. Guna membangun kebersamaan dan persaudaraan serta silaturahmi seluruh sivitas akademika, mulai dari dosen, karyawan, dan mahasiswa Unfari Bandung untuk yang ke-10 kalinya menyelenggarakan kegiatan pertandingan olahraga memperebutkan Piala Rektor Unfari di tahun 2026. Dalam kegiatan ini mempertandingkan beberapa cabang olahraga, di antaranya futsal, bola voli, dan badminton. Rektor Unfari Bandung Profesor Didin Muhafidin mengatakan, melalui pertandingan olahraga ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kinerja para dosen dan karyawan, serta mampu mengembangkan minat dan bakat mahasiswa untuk berkompetisi dan berprestasi di berbagai event olahraga di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Alhamdulillah tahun ini sudah memasuki Piala Rektor yang ke-10 tahun 2026. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ajang silaturahmi ya dari semua komponen yang ada di Unfari, baik dari mahasiswa, karyawan, dosen ya, sehingga nanti terbentuk unity tadi ya, kebersamaan di lingkungan Universitas Al-Ghifari ya. Dan ke depan diharapkan ini akan berimbas terhadap kinerja ya, baik para pegawai maupun dosen. Dalam pembukaan pertandingan olahraga Unfari Bandung 2026, dihadiri pula salah seorang atlet amputee football internasional, Aditya, yang merupakan alumni dari Unfari Bandung. Event ini dapat membangun mahasiswa-mahasiswa hebat. Karena adanya event ini bisa membangun kebersamaan juga dan juga menciptakan hal-hal yang positif yang dapat dikenangi. Pertandingan olahraga ke-10 Piala Rektor Unfari Bandung tahun 2026 ini berlangsung selama sepekan di beberapa lokasi pertandingan di sekitar kampus Unfari Bandung. Dari Kota Bandung, Doni, kontributor TVRI Jawa Barat, melaporkan. Saudara, sesaat lagi kita beralih menuju segmen Piala Dunia 2026. Pemirsa, terkait situasi dan kondisi lalu lintas yang akan kita pantau di 4 titik Kota Bandung. Inilah situasi arus lalu lintas yang kita pantau, ada di alun-alun Asia Afrika, kemudian perempatan Kordon, Dago, dan juga batas kota. Terlebih dahulu kita ke titik pertama, alun-alun Asia Afrika. Ya, seperti inilah arus lalu lintas di alun-alun Asia Afrika yang kami pantau. Pemirsa, nampak kendaraan begitu padat melintasi kawasan ini, namun masih bisa dikatakan ramai lancar, tidak ada kemacetan yang berarti di wilayah alun-alun Asia Afrika, dan nampak kendaraan roda 4 begitu mendominasi. Ya, kita geser ke perempatan Kordon. Inilah situasi arus lalu lintas di perempatan Kordon. Volume kendaraan di wilayah ini juga terpantau padat, namun di jalur sebelah kiri nampak lebih lancar jika dibandingkan dengan jalur tengah ya. Dan arah ke Ciwastra ini bisa dipantau nampak ada kemacetan menuju arah Ciwastra. Namun menuju arah Soekarno-Hatta nampak lengang. Cuaca pada sore hari ini juga terpantau cerah. Lantas bagaimana situasi dan arus lalu lintas di titik lainnya, yaitu di Dago dan juga batas kota. Kita ke Dago terlebih dahulu. Inilah situasi arus lalu lintas di kawasan Dago yang nampak volume kendaraan yang melewati lajur ataupun jalur ini di lajur sebelah kiri lebih padat jika dibanding lajur sebelah kanan yang begitu lancar. Dan arus ataupun cuaca pada sore hari ini di kawasan Dago terpantau cerah, dan terakhir ini adalah di batas kota. Di titik ini juga volume kendaraan cukup tinggi, namun lebih lancar jika dibandingkan ketiga kawasan tadi yang telah kita pantau. Kami imbau untuk Anda selalu berhati-hati dan mematuhi peraturan berlalu lintas demi menjaga keselamatan bersama. Dan berikut saudara perakiraan cuaca yang kami terima dari BMKG.
Ya, sudah ada informasi terkait perakiraan cuaca tadi menandai akhir jumpa kita dalam Jawa Barat hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.